Paddock Grand Prix sedang dalam kondisi waspada tinggi saat mata dunia tertuju pada perpindahan Marc Marquez ke Ducati. Sebuah anomali besar terdeteksi di radar kelas ringan. Nama Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar talenta regional, melainkan ancaman nyata bagi supremasi Eropa. Data telemetri terbaru bocor, dan apa yang ditemukan para mekanik di balik layar adalah sebuah teknik yang seharusnya tidak dimiliki remaja seusianya. Inilah bedah mendalam mengenai senjata rahasia sang wonderkid Indonesia yang membuat seluruh grid Moto3 2026 gemetar ketakutan sebelum mesin dinyalakan. Kita mulai dari ruang tertutup di balik garasi. Laporan jurnalisme investigatif dari lingkaran dalam paddock mengungkap sebuah fakta yang bikin merinding. Saat Veda melakukan uji coba privat dengan motor spesifikasi Moto3, para teknisi data menemukan grafik yang hampir mustahil. Fokus utama ada pada transisi dari full throttle menuju pengereman keras di tikungan pertama. Biasanya, pembalap muda cenderung melakukan pengereman bertahap untuk menjaga stabilitas sasis. Namun, Veda Ega Pratama menunjukkan kurva pengereman yang tegak lurus, sebuah teknik pengereman tunggal yang sangat agresif namun terkontrol. Analisis pakar menyebutkan bahwa Veda memiliki sensitivitas luar biasa pada ban depan, memungkinkannya menekan rem hingga titik limit tanpa membuat ban terkunci. Ini adalah anomali. Para rival di Moto3 biasanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 musim untuk mencapai level feeling seperti ini. Fenomena ini memaksa tim-tim besar seperti KTM dan GasGas mulai memutar kembali rekaman balapan Veda di Asia Talent Cup dan Red Bull Rookies Cup untuk mencari tahu di mana celah kelemahannya. Bayangkan, seorang debutan sudah memaksa tim pabrikan untuk melakukan riset khusus hanya untuk membendung satu nama. Tekanan mental ini sudah mulai terasa di kubu lawan, menciptakan efek domino di mana para mekanik rival harus meriset ulang strategi mereka demi mengejar ketepatan waktu Veda yang dianggap tidak masuk akal untuk ukuran pembalap baru di musim 2026. Poin kedua yang harus kita soroti adalah late braking atau pengereman terlambat yang menjadi identitas utama sang pembalap. Dalam dunia balap motor, siapa yang mengerem paling akhir biasanya memiliki peluang menyalip paling besar, namun resiko terjatuh juga meningkat ribuan %. Veda secara konsisten melakukan manuver pengereman 5 hingga 10 meter lebih jauh ke dalam tikungan dibanding rata-rata pembalap kelas Moto3 saat ini. Teknik ini menyerupai gaya balap Toprak Razgatlioglu di World Superbike atau Kevin Schwantz di era GP500. Apa rahasianya? Veda menggunakan teknik trail braking yang sangat dalam, di mana dia tetap menekan rem depan bahkan saat motor sudah berada dalam posisi miring maksimal menuju apex. Ini adalah zona bahaya, di mana sebagian besar pembalap akan mengalami low side atau kehilangan cengkraman ban depan. Namun, Veda memiliki koordinasi tubuh yang memungkinkan dia menyeimbangkan distribusi beban motor menggunakan perpindahan berat badan yang sangat presisi. Rival-rival seperti David Alonso atau Angel Piqueras mungkin sudah terbiasa dengan duel sengit, tetapi menghadapi pembalap yang mampu masuk ke tikungan dengan kecepatan lebih tinggi tanpa kehilangan jalur balap adalah mimpi buruk taktis. Hal ini menyebabkan kegelisahan di grid. Mereka tahu bahwa di lintasan seperti Losail atau Buriram yang memiliki titik pengereman keras, Veda akan menjadi predator yang sangat sulit ditaklukkan dalam duel 1 lawan 1. Teknik ini bukan sekadar keberanian, tapi hasil dari perhitungan matematis instingtif yang membuat lawan merasa seolah-olah mereka mengerem terlalu dini. Jangan tertipu dengan kemewahan pedok MotoGP, karena rahasia terbesar Veda justru lahir dari tempat yang paling tidak terduga, area parkir pasar hewan di Gunung Kidul. Inilah yang kita sebut sebagai gimnasium insting. Berbeda dengan pembalap Eropa yang berlatih di sirkuit karting kelas dunia dengan aspal yang sempurna, Veda menghabiskan ribuan jam di atas aspal kasar, bergelombang, dan penuh dengan jebakan pasir tersembunyi. Secara jurnalisme olahraga, ini adalah poin krusial. Berlatih di medan non-standar membangun apa yang disebut para ahli sebagai neuroplasticity dalam berkendara. Otak Veda telah terlatih untuk memproses ketidakstabilan motor dalam hitungan milidetik. Ketika motornya bergoyang atau ban belakangnya kehilangan traksi di sirkuit GP yang licin, Veda tidak panik. Baginya, itu adalah sensasi biasa yang sudah dia rasakan sejak kecil di pasar hewan. Rival-rivalnya di Eropa mungkin lebih cepat di sirkuit yang mereka kenal, tetapi ketika kondisi cuaca berubah menjadi hujan atau suhu aspal menjadi ekstrim, keuntungan akan beralih total kepada Veda. Kemampuannya untuk tetap tenang di atas motor yang tidak stabil adalah hasil dari latihan di labirin sempit yang tidak memiliki ruang untuk kesalahan sedikit pun. Ini adalah ketangguhan mental yang dibungkus dengan teknik kontrol slide yang sangat halus.
Paddock Internasional menyebutnya sebagai pendidikan jalanan yang tidak bisa dibeli dengan uang sponsor manapun, dan inilah yang membuat lawan-lawannya merasa kecil hati saat balapan berubah menjadi kacau atau penuh insiden. Selanjutnya, mari kita bedah evolusi posisi tubuh Veda di atas motor. Jika Anda perhatikan dengan saksama melalui rekaman gerak lambat, posisi kepala dan bahu Veda saat melakukan cornering sangatlah minimalis, namun efektif secara aerodinamis. Dia tidak melakukan pergerakan badan yang berlebihan yang bisa mengganggu stabilitas motor, sebuah kesalahan umum yang sering dilakukan pembalap muda yang ingin terlihat agresif. Veda justru bergerak seirama dengan sasis, meminimalkan hambatan angin di lintasan lurus dan memaksimalkan downforce saat di tikungan cepat. Para pengamat teknik di MotoGP menyebut gaya ini sebagai surgical precision atau presisi bedah. Setiap gerakan anggota tubuhnya memiliki tujuan fungsional, bukan sekadar gaya. Hal ini berdampak langsung pada manajemen ban, karena motor tidak dipaksa bekerja ekstra akibat guncangan tubuh pembalap. Ban Pirelli yang akan digunakan di Moto3 2026 diprediksi akan bertahan lebih lama di tangan Veda dibandingkan pembalap lain yang gaya balapnya lebih liar. Strategi ini akan sangat mematikan di 5 lap terakhir balapan, di mana pembalap lain mulai kesulitan dengan cengkeraman ban, sementara Veda masih memiliki cadangan performa untuk melakukan serangan pamungkas. Ketakutan para rival adalah konsistensi lap time yang dihasilkan dari efisiensi gerakan ini. Veda bisa mencetak waktu yang hampir identik dari lap pertama hingga lap terakhir, sebuah atribut yang biasanya hanya dimiliki oleh juara dunia bertahan. Dalam aspek psikologis, kehadiran Veda Ega Pratama menciptakan getaran yang belum pernah dirasakan grid Moto3 sejak era awal kebangkitan pembalap Jepang. Ada sebuah narasi kuat yang berkembang di media Spanyol dan Italia bahwa singa Asia telah bangun dari tidurnya. Tekanan ini bukan hanya soal kecepatan di lintasan, tapi soal ekspektasi jutaan penggemar Indonesia yang menjadi beban sekaligus bahan bakar bagi Veda. Menariknya, Veda menunjukkan ketenangan yang hampir dingin atau ice cold composure. Di ruang konferensi pers maupun di starting grid, tatapan matanya tetap fokus tanpa ada tanda-tanda kegugupan. Bagi rival di usia remaja, menghadapi lawan yang tidak bisa digoyang secara mental adalah tantangan yang sangat berat. Psikologi balap modern menyatakan bahwa 70% kemenangan ditentukan sebelum lampu hijau menyala. Dengan reputasi Veda yang sudah menghancurkan rekor poin di Asia Talent Cup, para pembalap Eropa mulai meragukan dominasi mereka sendiri. Mereka melihat Veda bukan sebagai pembalap tamu, melainkan sebagai penghalang utama menuju gelar juara dunia 2026. Munculnya rasa hormat yang bercampur dengan ketakutan ini seringkali membuat rival melakukan kesalahan sendiri saat mencoba mengejar atau bertahan dari serangan Veda. Veda telah memenangkan perang urat syaraf bahkan sebelum roda motornya menyentuh aspal sirkuit di musim debutnya nanti. Fenomena ini jarang terjadi, dan saat terjadi, biasanya itu adalah tanda lahirnya seorang legenda baru. Kita tidak bisa membahas teknik Veda tanpa menyebut doktrin militaristik yang diterapkan oleh sang ayah, Sudarmono. Sebagai mantan pembalap top Indonesia, Sudarmono tidak hanya mengajarkan cara memutar gas, tapi cara berpikir sebagai seorang profesional sejati sejak usia dini. Disiplin ini mencakup segala hal, mulai dari diet ketat, jadwal latihan fisik yang brutal, hingga analisis video balapan setiap malam. Di saat remaja lain mungkin terdistraksi dengan media sosial atau kesenangan sesaat, Veda dididik untuk hidup dan bernafas di dunia balap 24 jam sehari. Struktur dukungan ini sangat krusial karena memberikan fondasi mental yang sangat stabil bagi Veda saat ia harus tinggal sendirian di Eropa nantinya. Para rival mungkin memiliki bakat alami yang setara, namun apakah mereka memiliki kedisiplinan untuk tetap berlatih saat orang lain beristirahat? Inilah yang membedakan Veda. Dia masuk ke Moto3 bukan dengan mentalitas belajar, tapi dengan mentalitas menaklukkan. Hubungan ayah anak yang juga berperan sebagai pelatih atlet ini menciptakan sinergi di mana setiap kesalahan sekecil apapun di sirkuit akan langsung dibedah dan diperbaiki keesokan harinya. Kecepatan adaptasi inilah yang paling dikhawatirkan oleh tim-tim lawan. Jika Veda melakukan kesalahan di hari Jumat, dia dipastikan akan kembali 10 kali lebih kuat di hari Minggu saat balapan dimulai. Poin ketujuh adalah kemampuan adaptasi atau versatility. Banyak pembalap hebat di satu jenis motor namun gagal saat pindah ke kategori lain. Veda membuktikan bahwa dia adalah pengecualian. Lompatan dari motor bebek, underbone, yang memiliki karakter sasis lentur, ke motor prototipe NSF 250R yang sangat kaku, dilakukan Veda dengan transisi yang hampir tanpa celah. Ini menunjukkan bahwa Veda tidak mengandalkan satu gaya balap saja, melainkan mampu menyesuaikan teknik pengereman dan sudut kemiringan motor berdasarkan karakter sasis yang ia gunakan.
Para insinyur Honda Tim Asia melaporkan bahwa Veda adalah pembalap yang sangat komunikatif dalam memberikan feedback teknis. Dia tahu persis apa yang salah dengan suspensi depan atau mengapa ban belakangnya mengalami chatter. Kemampuan teknis ini biasanya baru muncul setelah seorang pembalap memiliki pengalaman bertahun-tahun di Grand Prix. Fakta bahwa Veda sudah bisa memberikan instruksi pengembangan motor di usia yang sangat muda adalah alarm tanda bahaya bagi tim-tim satelit di Moto3. Mereka tidak hanya melawan seorang pembalap cepat, tapi juga seorang test rider berbakat yang mampu memaksimalkan potensi mekanis motornya hingga tetes terakhir. Rival-rivalnya di tahun 2026 harus siap menghadapi paket lengkap, pembalap yang cerdik secara taktik dan sangat paham secara mekanis. Moto3 dikenal sebagai kelas paling gila di MotoGP, di mana sekelompok pembalap, pack, yang terdiri dari 15 hingga 20 motor bisa memperebutkan satu tikungan secara bersamaan. Disinilah teknik manajemen risiko Veda akan diuji, dan sejauh ini rapornya sempurna. Veda memiliki pandangan periferal yang sangat baik. Dia mampu mendeteksi pergerakan lawan di sisi kiri atau kanan tanpa harus menolehkan kepala sepenuhnya. Ini memungkinkannya untuk mengambil keputusan dalam sepersekian detik untuk menutup jalur atau melakukan manuver menyilang, cutback. Teknik cutback Veda adalah salah satu yang terbaik yang pernah terlihat di ajang junior. Saat lawan mencoba menyalipnya dari sisi dalam dan melebar keluar tikungan, Veda dengan tenang akan melambatkan masuknya, lalu memotong jalur kembali ke sisi dalam untuk mendapatkan akselerasi lebih awal. Manuver cerdas ini seringkali membuat lawan frustrasi karena merasa sudah berhasil menyalip, namun sedetik kemudian Veda sudah berada kembali di depan mereka. Kecerdasan ruang ini adalah modal utama untuk bertahan di Moto3 yang penuh kontak fisik. Rival-rivalnya harus berpikir 2 kali sebelum melakukan manuver agresif terhadap Veda, karena mereka tahu Veda memiliki balasan yang lebih cerdas dan lebih bersih. Keamanan dan kepatuhan dalam balapan adalah prioritas. Namun dalam hal agresi terkontrol, Veda adalah masternya. Banyak yang meremehkan aspek fisik di kelas Moto3 karena motornya relatif ringan. Namun, untuk mempertahankan konsistensi selama 20 lap di bawah terik matahari sirkuit seperti Mandalika atau Sepang, dibutuhkan stamina luar biasa. Veda telah menjalani program pelatihan fisik yang setara dengan pembalap MotoGP kelas utama. Kekuatan otot inti, core, dan daya tahan kardiovaskularnya berada di level elit. Hal ini tercermin dari detak jantungnya yang tetap rendah bahkan dalam situasi balapan yang paling menegangkan sekalipun. Stamina yang prima berarti otak tetap mendapatkan suplai oksigen yang cukup sehingga pengambilan keputusan tetap tajam hingga lap terakhir. Kita sering melihat pembalap melakukan kesalahan konyol di 2 lap terakhir karena kelelahan fisik yang memicu hilangnya konsentrasi. Veda diprediksi tidak akan mengalami masalah ini. Dia adalah atlet yang sangat bugar, siap untuk bertarung dalam kondisi cuaca ekstrim sekalipun. Para rival yang mengandalkan bakat murni tanpa latihan fisik yang disiplin akan segera menyadari bahwa di lap-lap penentuan, Veda Ega Pratama akan tetap melesat saat mereka mulai kehabisan napas. Inilah mesin fisik yang disiapkan Indonesia untuk mengguncang panggung dunia. Poin terakhir dan yang paling mendalam adalah soal motivasi. Veda tidak hanya membalap untuk dirinya sendiri atau untuk uang. Dia membawa beban sejarah. Sejak era Doni Tata Pradita atau Andi Gilang, Indonesia haus akan sosok pahlawan yang benar-benar bisa bersaing di barisan depan secara konsisten. Veda tahu bahwa setiap kemenangannya adalah kemenangan bagi seluruh bangsa. Visi jangka panjang ini memberikan ketahanan mental yang luar biasa saat menghadapi kesulitan. Di saat pembalap lain mungkin menyerah setelah mengalami kecelakaan hebat, Veda memiliki alasan yang lebih kuat untuk bangkit kembali. Inilah yang kita sebut sebagai purpose-driven racing. Kekuatan mental ini sangat menular. Timnya akan bekerja lebih keras, sponsor akan mendukung lebih kuat, dan para penggemar akan memberikan energi positif yang masif. Rival-rivalnya di musim 2026 tidak hanya melawan seorang individu, mereka melawan sebuah gerakan nasional yang mendukung penuh di belakang Veda. Dengan kombinasi teknik pengereman yang radikal, kecerdasan mekanis, dan dukungan emosional yang tak terbatas, Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar harapan. Dia adalah keniscayaan yang akan mengubah peta persaingan Moto3 selamanya. Persiapkan diri Anda, karena sejarah baru sedang ditulis dengan kecepatan tinggi di atas aspal Grand Prix.